Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Puasa Sa Sa Sa. Oke, kita sudah masuk di hari ke-sekian. Semoga puasa kita tambah bermakna, ibadah kita tambah berlipat ganda pahalanya. Amin. Ya. Kali ini kita akan ngomongin tentang ibu jari. Karena ibu kota. Ibu kota. Ibu kota. Sekejam-kejamnya ibu kota lebih kejam ibu jari. Oh, udah ibu tiri kalah kejam sama ibu jari. Karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali hal-hal yang disebabkan oleh ibu jari. Jempol kita kadang-kadang tidak ada remnya. Banyak orang berantem di Twitter, bahkan masuk penjara. Kemarin waktu sebelum puasa ada yang benar-benaran jadi berantem gara-gara berantem di Twitter. Ketemu dan jadi berantem. Nah, itu pentingnya kita menjaga ibu jari. Karena ibu jari di era sekarang ini itu mewakili lisan kita, mewakili lidah kita, mewakili pikiran kita. Itu lewat ibu jari semua. Makanya tepat sekali lagu dari A'agim. Bukan itu ya? Bukan A'agim ya? Opik. Yang mana? Ibu jari ada? Opik itu? A'agim lah. Jagalah jari. Wah. Jagalah hati. Ya. Tapi kayaknya jari memang harus dijaga. Kadang-kadang jari di suasana sekarang itu perwakilan hati kita. Banyak orang yang curhat lewat ibu jari. Banyak orang yang ngebully itu lewat ibu jari. Banyak orang yang mengemukakan pikirannya lewat ibu jari gitu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sampaikanlah sesuatu sesuai dengan bahasa kaumnya. Sekarang tuh bahasa kita adalah bahasa ibu jari gitu, bahasa ibu jari. Jadi mau nggak mau ya kita harus punya rem dalam diri kita sendiri bahwa ibu jari ini sama aja dengan sesuatu yang kita omongin. Misalnya ya, ada orang lewat nih, sebelum ada medsos segala macam ya. Ada orang lewat, terus pakai baju, kayaknya nggak banget nih buat kita, nggak pantas nih. Kayaknya kita nggak akan mungkin ngomong, norak loh, pakaiannya begitu banget. Kayaknya nggak mungkin dah. Tapi kalau kita lihat gambar di Instagram, sesuatu yang kita nggak suka, kita enteng aja nih, norak banget pakaiannya kayak gitu. Padahal itu sama aja kalau kita lagi lihat orang lewat pakai baju yang kita nggak suka, terus kita ngomong, norak lo nggak pantas pakai baju kayak gitu. Kita nggak kenal itu orang yang lewat siapa gitu, nggak tahu gitu. Kayaknya kita nggak bakal berani deh ngomong kayak begitu gitu. Tapi begitu dengan ibu jari, kita ngelihat gambar orang yang kita nggak kenal lagi ngapain lagi, enteng aja kita ngomong. Bukan ngomong, kita ngetik. Norak banget. Orang kayak baru ya. Itu. Ada. Coba kalau kita ngelihat ya ke dalam kehidupan nyata sehari-hari dulu sebelum ada itu. Ada orang, ada orang kayak baru beneran. Lewat gitu. Hei, orang kayak baru, nggak bakalan kita gitu. Tahu dia bagi-bagiin duit. Habis itu ketangkep. Wah. Jadi ada apa ya? Ada penghilang batas kita untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang dulunya emang kita nggak lakuin sama sekali, kita nggak berani, kita ngerem gitu. Kalau itu diucapkan lewat mulut, tapi kenapa kita lewat jari? Gampang banget, padahal efeknya sama. Efeknya sama untuk orang yang dengerin, untuk orang yang kita celak, sama orang yang ngedengerin gitu. Efeknya sama, tapi dengan ibu jari kita akan lebih mudah
berkata-kata, lebih mudah menasehati, lebih mudah ngejat, banyak hal yang lebih mudah karena tidak ada halangan lagi, barrier lagi di situ. Nah, itulah pentingnya kita untuk jagalah jari, jangan ngetak-ngetik. Wah, enak banget ya. ya. Oke, kita jaga jari kita sama-sama supaya puasa kita juga lebih bermakna. Pahala puasa kita juga bisa utuh, karena kita bisa bohong lewat jari kita bisa ngadu domba lewat jari kita bisa ngomongin orang gibah lewat jari kita, bahkan kita bisa syahwat lewat jari kita gitu, yang semuanya itu menggugurkan pahala puasa. Dan di cerita puasa di Cepu kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari seorang komika asal Samarinda. Waktu kesini dia sebenarnya Samawati, tapi begitu sampai sini ditanya asalnya dia Samarinda, ya. Seorang aktor juga, terus comedy consultant juga, lengkap lah ini, ganteng juga kayak orang bintang-bintang film. Ada Adit Erwanda. Mas Adit. Kenalkan namanya siapa, Mas? Saya Adit Erwanda. Sebagai tim Cingapdel. Saya biasanya mulai full puasa itu di tanggal 1 Ramadan biasanya. Jadi tuh dari 1 Ramadan tuh udah mulai puasa tuh, biasanya sampai 30 Ramadan. Jadi kurang lebih seperti itu. Enggak, waktu kecil. Apa? Full puasa. Dari kecil 1 Ramadan ada. Sampai gede ada. Enggak, kalau Ramadan itu mulai di mungkin di kelas 4 SD kali ya. 3 SD itu masih curi-curi, masih kadang nggak puasa gitu. Tapi 4 SD ke atas full nggak puasa. Nggak full puasa alhamdulillah sampai sekarang. Ya, jadi tuh nggak tahu ya. Jadi tuh kayaknya memang sudah ada keinginan untuk berakting, karena justru tuh kalau hari biasa saya nggak batal. Tapi kalau misalnya ada buka puasa bersama gitu di pesantren kilat di sekolah, justru saya batal siangnya. Tapi pas sampai di sekolah, aduh lapar ya gitu. Jadi udah ada bermain peran waktu SD gitu. Jadi agak sulit itu, karena kita harus makan sedikit tapi berasa kenyang, itu agak sulit gitu. Batal-batalnya sih gitu paling. Nggak tahu ya ini sama atau enggak ya, cuman kalau di Samarinda itu biasanya kalau imsak itu ada suara suling. Sirine gitu. Ada nggak? Di sini ada nggak? Bukan, Bang. Kalau itu mah kelar kita. Jadi ada suara gitu. Jadi tuh setiap imsak doang nih singkat gua. Jadi imsak itu penanda kalau ada suara itu berarti lagi imsak gitu. Tuh kayaknya pas gue juga baru tahu itu hanya ada di kayaknya Kalimantan deh, karena gue tanya teman-teman sini pada nggak tahu. Nah, tapi yang nggak ada di Samarinda adalah kayaknya bocil-bocil ngegebuk ember itu nggak ada di kami. Nggak tahu di komplek gua nggak ada ya. Cuman di sini kan banyak tuh di mana aja. Terus kalau buka puasa itu di Samarinda ada pasar Ramadan yang satu lapangan gede gitu, isinya lu ketemplak di situ tuh ada jualan gitu yang terkenal namanya Bingka Haji Hatim. Gue masih inget tuh. Bingka itu apa? Bingka itu tuh kayak daerah gitu di Belitung. Benerin dong, Bangka gitu. Kenapa? Bangka. Ya salah, bercanda. Ya jadi Bingka itu tuh kayak kue kentang yang isinya bisa pisang, bisa kentang gitu, berbentuk bunga gitu dia. Itu kayaknya gue nggak tahu ya, karena gue juga kalau di Jakarta gue makannya cendol sama gorengan bukanya. Nah kalau di sana tuh mungkin karena gue tahu ya, jadi makannya Bingka itu enak, sama talu keruang. Talu keruang itu tuh kayak kenyal-kenyal warna kenyal-kenyal warna coklat, kayak puting. Beliung. Iya, puting beliung maksudnya. Untung dibenerin gini dong. Iya. Talu keruang. Iya. Ramadan itu waktunya mudik. Ini untuk 5 tahun terakhir ya. Kemarin sempat nggak mudik gara-gara COVID fucking shit. Tapi alhamdulillah sekarang udah boleh lagi. Itu waktunya mudik karena saya itu 4 saudara. Yang paling kecil itu memang di Samarinda sama ibu, kan nyokap bapak udah nggak ada. Yang satu di Aceh, yang satu di Jakarta, satu gua di
Tangerang. Jadi semuanya nyebar kemana-mana. Jadi salah satu alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan sampai sana baru kita berantem langsung. Jadi alhamdulillah bisa ketemu lagi gitu sih. Yang dikangenin dari mudik adalah bisa main ke ke makam bapak, bisa kan saya sama istri komunitas yatim bersatu ya, dua-duanya udah yatim, jadi bisa main ke makam bapak, bisa nenek-neneknya ketemu cucunya gitu-gitu. Itu sih yang dikangenin, sama ya makanan-makanan Samarinda, nasi kuning, terus mihun nggak tahu kan? Nggak tahu. Mihun itu kayak bihun tapi M. Enggak, bihun itu tuh kayak, kalau bihun tuh mihun itu bihun tapi dari beras. Dari tepung beras. Bihun gitu juga ya? Iya. Pokoknya enak lah, pokoknya kalau lu ke Kalimantan mihun funky itu dimakan pakai kerupuk, atasnya mihun baru kerupuk lagi. Jadi sandwich kearifan lokal. Itu namanya. Juhi kali. Hah? Di sini ada kerupuknya Juhi. Juhi Purwoto. Juhi. Itu. Kalau lagi bujang itu gua bodoh, maksudnya kasarnya kayak gua mau nggak sholat atau apa tuh kayak udahlah biarin gitu. Cuman kalau ada anak kan ada yang ngeliat gua juga ngomong harus dijaga. Terus dia sekarang umurnya 2,5 tahun, udah mulai ngerti, udah mulai sholat, suka ikut-ikut gitu, udah mau dibeliin ikro macem-macem. Jadi kayaknya itu sih. Terus kalau dulu kalau lagi bujang puasa nggak ada kerjaan santai, sekarang ada cicilan. Ada orang yang harus saya hidupi, jadi ya berubah lah, alhamdulillah ke arah yang lebih baik. Kita nggak tahu kita ketemu bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Jalan-jalan ke bulan Ramadan. Iya, tapi itu terkesan terkesan, oh ini kalau bisa nih, kalau bulan Ramadan minta maaf beneran sama orang tua lu, karena lu nggak tahu tiba-tiba beliau nggak ada atau apa. Karena gue ngerasain gitu, untuk orang yang gue tuh bukan tipe orang yang mengeluarkan emosi gue dengan baik gitu. Jadi waktu dipeluk dipeluk bokap gue mau cabut ke Jakarta, pas beliau nangis gue malah nangis kocak gue gitu. Padahal itu pelukan terakhir. Makanya untuk teman-teman yang masih ada waktu untuk Ramadan, masih punya waktu untuk bisa sama orang tua, digunakan semaksimal mungkin. Perbanyak video-video lagi sama orang tua, lagi untuk dokumentasi aja gitu. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Semoga Terima puasanya kasih. lancar. Amin.